Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. pagi Pak. Pagi Pak. Untuk yang stay asuna aku izin mute ya, biar nggak terlalu noise. Jadi aku tadi kayak ngedengar feedback gitu. Jadi aku mute dulu aja. Jadi sesuai agenda hari ini, rekan-rekan kita akan melakukan pelatihan teknis untuk operasionalisasi perkuliahan. Jadi yang dimana nanti hari ini bagaimana operasional atau proses perkuliahan bisa jalan di perguruan tinggi, mengingat memang dari sisi administrasi sudah membuatkan meng-KRS-kan mahasiswa sebelumnya, terutama anak-anak lama, dan untuk angkatan 2024 saja yang memang belum kita lakukan aktivitas KRS-an, seperti itu. Nah, kemudian kemarin mungkin juga saya izin report di sini kalau ada, saya dengar tadi ada Pak Dori juga. Kita kemarin dengan Mas Yasir ya, kemarin itu kita sudah melakukan validasi data migrasi, jadi memang ada beberapa hal yang ingin diperbaiki, terutama juga kurikulum 2024 ya, dari tim Prodi ada penyesuaian kode, mungkin benar ya Pak ya? Halo, suara saya masuk? Oke Mas, masuk Mas. Masuk, masuk. Oke, ya baik. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa penyesuaian lagi, tapi selagi menunggu data dikolek dan diberikan ke saya, jadi kita akan melakukan pelatihan teknis terkait bagaimana penggunaan operasional perkuliahan. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Untuk share screen saya apa sudah tampil? Sudah tampil ya share screen-nya ya? Tunggu 4-5 bulan kalau mau itu. Nanti memang kalau dari rekan-rekan mau ngasih feedback tinggal open mic aja ya. Jadi biar kita dua arah juga, saya nggak ngerasa Zoom sendirian ini di sini. Oke, nah untuk pelatihan teknis operasionalisasi perkuliahan, jadi di sini kita nanti goals-nya cuma ada dua. Bagaimana dari sisi admin bisa membantu untuk proses administrasi dan proses perkuliahan, terutama bagaimana men-settingkan sistem dan lain sebagainya. Kemudian nanti sampai output bagaimana bisa melakukan dan membantu proses penginputan nilai. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, saya ingin mungkin dari perwakilan prodi atau akademik ada yang ingin menyampaikan flow proses perkuliahan dari awal mahasiswa KRS sampai sekarang, mungkin bisa memberikan feedback sampai dia KHS-an dari sisi mahasiswa. Apa aja flow yang dilakukan? Recording in progress. Halo, suara saya masuk? Ya, istilahnya Mungkin perlu dijelasin maksud flow itu apa Mas? Oke, mungkin flow yang saya maksud ini Mas Andri, bagaimana kayak proses di prodi masing-masing atau secara bisnis model di perguruan tinggi dari awal mahasiswa itu masuk ke RS-an, apa yang harus mereka lakukan? Apakah dari sisi mahasiswa ngambil atau belanja KRS sendiri, kemudian nanti ada proses validasi dari dosen PA dan proses perkuliahan itu jalannya seperti apa? Apakah dosen mempresensikan dan bagaimana mungkin secara skema-skemanya sampai nanti output mahasiswa melakukan ujian, KHS-an sampai di akhir
mahasiswa bisa mengisi evaluasi dosen oleh mahasiswa. Mungkin tahapan apa yang biasanya, mungkin karena setiap kampus itu punya gaya masing-masing, punya model masing-masing. Jadi sebelum saya lebih lanjut teknis sistem, mungkin bisa menjelaskan Halo, dulu. Mas. Mas Rehan. Iya, Pak. Apa ini? WP kita masalah. Pak, suara saya jelas atau gimana? Patah-patah deh, Mas. Putus-putus dia. Saya coba ganti jaringan sebentar ya, Pak. Jaringan kita. Apa? Jaringan kita. Gitu, Mas. Jaringan kita ini. Orangnya lancar. Ini lancar. Matikan aja. Coba teriak ya. Untuk sekarang, Pak, suara saya sudah jelas. Mas ya, coba pakai yang lain, Mas. Kalau saya sekarang suaranya sudah jelas, Pak. Jelas sangat. Oke. Oke, kalau untuk menjawab pertanyaan Mas Rehan tadi, supaya cepat ya. Ya. Mungkin nanti yang lain bisa menambahkan. Jadi ketika mahasiswa sudah diterima sebagai mahasiswa di STIA Sunda, mereka mengurus KRS itu melalui Siakat. Kemudian Siakat ini diperuntukkan untuk mendokumentasikan nilai mahasiswa, kemudian mencetak kartu hasil studi, gitu. Kemudian memantau jalannya absensi perkuliahan, sama nilai-nilai ujian mereka, Mas, gitu. Oke, baik, Pak. Berarti untuk presensi apakah dilakukan oleh dosen atau sampai tahap seperti apa, Pak? Atau memang Ya, ada teknis yang berbeda? Ada 2 tahap yang pernah dilakukan. Pernah dilakukan oleh dosen secara langsung. Kemudian yang kedua ini kita ada penanggung jawab operator khusus untuk memindahkan data presensi itu ke Siakat. Gitu. Pernah juga dosen langsung yang mengisi di Siakat, Mas. Oke. Berarti memang terkadang ada beberapa dosen yang memang memiliki kendala ya, Mas ya? Iya, Untuk betul. mengisikan langsung di sistem ya. Makanya ada operator khusus kita sekarang. Oke, baik. Oke. Mungkin saya udah sedikit dapat gambaran dan bayangan ya. Dan KRS secara sistem mahasiswa belanja sendiri ya Pak, dalam artian mereka mengajukan KRS-nya sendiri. Iya, Mas. Oke, baik. Tes. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas. Oke, biar kita nggak berlama-lama, saya langsung lanjut aja ke teknis bagaimana proses operasionalisasi perkuliahan. Jadi mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan detail lagi terkait proses settingan awal banget, ya. Tapi yang di sini saya jelaskan bagaimana kita bisa membuat kelas perkuliahan yang ini akan diambil atau dipilih oleh mahasiswa baru ataupun mahasiswa di setiap semesternya. Seperti itu ya. Jadi nanti mungkin dari masing-masing prodi akan bertanggung jawab untuk membuatkan data kelas kuliah setiap prodinya masing-masing. Mungkin di sini yang biasa bertanggung jawab di sistem lama yang membuat kelas kuliah itu siapa, Pak? Oke, boleh dibantu, Pak. Operator, Mas. Itu Mas Yasir. Mas Yasir ya. Oke, baik. Nah, mungkin sistem Siakat Sevima nanti masing-masing prodi juga bertanggung jawab untuk mendatakan kelasnya masing-masing. Tapi mungkin untuk di tahap awal ini mungkin itu diserahkan ke Mas Yasir terlebih dahulu. Tapi di sini harapannya dari kita nanti rekan-rekan bisa mendatakan kelasnya masing-masing karena masing-masing prodi akan lebih paham terkait kondisi dan data kelas dan mahasiswa di kelasnya masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian nanti untuk proses perkuliahan
masing-masing rekan-rekan sudah diberikan akses sebagai admin prodi yang merupakan operator prodi dan juga kaprodi, rekan-rekan bapak-bapak prodi juga prodi dan ibu-ibu prodi sudah kita kasihkan akses di sistem siakatnya. Nanti ketika masuk di modul itu akan muncul role sebagai admin prodi maupun kaprodi seperti itu. Nah, di sini yang akan rekan-rekan lakukan adalah kita masuk ke dalam perkuliahan, data kelas kuliah. Yang dimana pada menu ini akan tampil seluruh kelas perkuliahan yang harus rekan-rekan ikuti, yang harus mahasiswa ikuti, dan di sini harus rekan-rekan lengkapi secara data administrasi. Mungkin saya ingin menginformasikan bagaimana cara awal kita untuk menambahkan kelas perkuliahan terlebih dahulu. Jadi di tampilan ini akan ada menu tombol tambah. Ya, rekan-rekan bisa menambahkan kurikulum yang menyesuaikan dengan kelas yang mahasiswa ikuti. Di sini. Mas, Ya. izin sebentar Mas. Iya, Pak. Ini bisa langsung dicoba sama prodinya. Sekaligus Boleh. mereka Langsung sambil dibuka juga nggak apa-apa, Pak. Infonya akunnya. Akun yang kemarin dibagikan Rizky. Udah ya. Oh, itu berarti kaprodi udah otomatis bisa akses ya? Betul, Pak. Sudah bisa dengan akun yang NIP itu. Oh, ya. Akun ininya, akun prodinya atau akun pribadinya ini, Mas? Nanti ketika kan- masuk dengan akun biasa, Pak, akun yang biasanya masuk, akun pegawai, nanti akan ada role di siakatnya ketika Bapak klik modulnya. Misalnya kita klik SIM akademik, maka akan muncul modul di modul itu role-nya sebagai admin prodikah atau kaprodi di situ. Jadi tidak ada akun terpisah. Oh gitu. Betul. Jadi satu akun untuk tergantung rule-nya Pak ya. Betul. Satu akun bisa untuk pribadi dan prodi kalau dia sekalian ketua prodi gitu, Mas. Betul. Bisa jadi dosen, Oke. kaprodi, mungkin operator dan lain-lain ya gitu. Oke, baik. Oke, sudah pada berhasil login? Sudah Mas, sudah Mas. Sudah ya. Oke. Di sini mungkin rekan-rekan, disinilah data yang akan kita lakukan untuk membuat kelas perkuliahan. Baik kelas mahat maupun nanti kelas yang akan kita laporkan ke PDDikti. Jadi kalau memang rekan-rekan ingin membuat kelas untuk mahat ataupun bukan ya, tetap dipilih nanti untuk di prodinya masing-masing. Nah, untuk i'dad lughoh itu saya buat di sistem D1. Jadi nanti ini akan bisa dibuatkan juga kelas di dalam sistem syakat, tapi tidak terlaporkan. Seperti itu. Oke, kemudian nanti kita bisa milih, misalnya saya coba ingin membuat kelas di Prodi PAI. Di sini saya akan memilih tahun kurikulumnya yang akan digunakan oleh mahasiswa. Jadi tahun kurikulum ini akan mengikat ke masing-masing mahasiswa. Rekan-rekan. Jadi hal ini mungkin harapannya bisa menjadi concern dan perhatian ya. Jangan sampai salah menggunakan tahun kurikulum. Misalnya, saya sudah buat kelas, Mas, tapi kenapa tahun kurikulumnya ini tidak muncul, kelas ini tidak muncul di mahasiswanya? Karena bisa jadi tahun kurikulum yang berbeda. Oke? Nah, kalau sudah kita pilih tahun kurikulum, rekan-rekan di sini bisa mencari mata kuliah yang ingin kita buatkan kelasnya. Saya coba cek dulu data mata kuliah. Oke, PAI masih kosong ya. 2024. Untuk kurikulum 2024 untuk PAI memang belum ada ya, Pak ya?
Yang 2024 itu harusnya anak semester 1 sekarang, Mas. Betul. Tapi untuk kurikulumnya belum ada diinputkan ya kemarin ya di Excel yang pertama dikirim ke saya. Ada kemarin tuh. Oh, belum dimasukkan, belum diperbarui kayaknya. Oke, mungkin nanti saya tunggu ya Pak ya dari Prodi PAI ya untuk file Excelnya disubmit ke Mas Yasir. Ada Bang, kemarin kan yang kurikulum 2024 udah dimasukkan. Iya, kalau udah dimasukkan harusnya ada Bang datanya di sini. Tapi mungkin apakah PAI itu keselip atau gimana di template Excel kemarin? Di KPI udah ada, Mas. KPI ada ya, cuman PAI yang memang belum ya. Oke. Kita coba pakai yang sudah ada 2024 saja. Ini KPI. Nah, untuk mata kuliah ini rekan-rekan cukup mengetikkan saja kode mata kuliahnya. Maka nanti mata kuliah itu akan muncul. Jadi tinggal diklik saja di sini tanpa perlu mengetikkan semuanya. Jadi search by kode. Kemudian di sini nama kelas yang akan digunakan. Misalnya untuk Al-Quran kelas 01, 02, A, atau apapun itu yang memang biasanya kampus gunakan. Gitu. Sistem kuliah dipilih reguler, dan untuk kelas mahasiswa, ini bisa diabaikan saja, karena fitur kelas mahasiswa ini digunakan untuk fitur KRS paket, atau dalam artian kita memaketkan ke mahasiswa. Seperti itu. Kemudian kapasitas. Nah, di sini kapasitas kelas ini dibuatkan sesuai jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan di dalam kelas ini. Nah, ini akan juga mempengaruhi kepada ruangan yang sudah kita setting sebelumnya. Seperti itu. Misalnya untuk KPI ruang semester 1-2 itu di sistem secara kapasitas adalah 30 misalnya gitu ya. Tapi di sini kita datakan 31. Maka nanti ruangan ini tidak akan bisa kita pilih dan tidak akan bisa muncul gitu. Itu untuk kapasitas. Nah, seperti ini. Saya buat kapasitas 100, maka di ruangan ini tidak akan muncul. Rekan-rekan. Izin tanya, Mas. Ya. Kapasitas ini kan kita berubah tuh, Mas. Kadang ada 30, kadang 35 gitu. Kadang lebih sedikit. Itu gimana tuh? Siap. Kalau memang Pengisian. kapasitasnya berubah-ubah, Pak, setiap semesternya memang tidak tentu. Ini kan memang tiap kita kondisikan setiap semesternya. Alangkah baiknya bisa kita sesuaikan dengan jumlah ruang kapasitas yang sudah disettingkan di ruang kuliah sebelumnya. Di sini disetting ada yang 35, ada yang 40. Maka nanti biar kelas ini muncul, maka kapasitas ini harus sesuai dengan ini intinya. Mau dia lebih di bawah atau pas seperti itu. Tapi ketika tiba-tiba memang untuk hukum ekonomi syariah kapasitasnya ternyata dalam satu kelas lebih dari 35, maka untuk di data ruangan ini harus disesuaikan lagi. Agar ruangan kelas ini bisa muncul ketika kita membuat kelas kuliahnya seperti itu. Nah, ini juga akan mempengaruhi ke jumlah mahasiswa yang bisa mengambil kelas ini. Misal, secara kapasitas kita set 30. Ternyata mahasiswa yang mengambil kelas ini di semester ini lebih di 31 misalnya. Maka mahasiswa satunya itu tidak akan bisa masuk ke dalam kelas ini. Jadi ini kita kayak memberikan fitur ketika mahasiswa yang memilih kelas, ketika kelas A penuh, maka dia nggak bisa ngambil, dia harus ngambil ke kelas B. Seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi di setting kapasitas ini. Oke,
Kemudian di sini ada juga tanggal mulai dan tanggal selesai. Tanggal mulai dan tanggal selesai ini akan diambil otomatis kalau tidak rekan-rekan isikan, diambil dari periode akademik yang sudah kita settingkan sebelumnya. Nah, yang ini mungkin harus menjadi perhatian dari masing-masing prodi dan terutama Mas Yasir ya, selaku admin supernya, untuk melakukan setting periode akademik setiap semesternya. Nanti setting itu dilakukan di setting, di menu setting, kemudian periode akademik. Di sini untuk 2024 ganjil, secara tanggal awal dan akhir ini masih kosong. Maka dari rekan-rekan bisa mengeditnya, atau terutama Mas Yasir ya, masuk ke menu detail, edit, dan mengisikan tanggal awal dan tanggal akhir. Boleh dibantu Pak tanggal awal dan tanggal akhir Pak? Tanggal awal 18 Agustus 2024. 18 Agustus ya. Oke. Tanggal akhir Pak? Secara Tanggal kalender. akhir bentar ya. Tanggal akhir 12 Agustus sampai ini tanggal akhir apa? KBM ya? 19 Iya, KBM, Pak. Desember. Sampai ujian. Iya, termasuk ujian Pak. Termasuk minggu ujian. Ya 31 Juli lah 20 2025. 31. Untuk 2024 ganjil Pak. Oh ini ganjilnya. Iya. 31 Desember. Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 ya Pak ya? 1 Januari. 2025. 31 Januari ya? 2025. 1 Kan, 1 Januari Januari. 2025. Oke. Hari terakhir ujiannya. Oke, 1 Januari ya. Nah, untuk hal ini Pak, kalau bisa di make sure lagi. Karena tanggal awal dan tanggal akhir ini akan mempengaruhi ketika kita menggunakan fitur generate jadwal perkuliahan. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk tanggal awal, akhir, UTS dan UAS ini mungkin bisa diabaikan saja. Karena nanti ada beberapa setting yang akan mempengaruhi. Jadi saran saya ini bisa diabaikan saja. Tanggal awal dan akhir UTS. Kemudian di sini ada setting jumlah pertemuan kuliah dan minimal presensi persentase. Jadi di sini akan ada pengaruh Pak ketika mahasiswa secara persentase dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ya. Ternyata dihitung presentasenya tidak lebih atau pas 80%, maka mahasiswa itu akan tidak bisa melakukan atau mengikuti ujian. Atau dalam artian tidak bisa mencetak kartu ujian. Nah, untuk minimal presensi ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebijakan kita akademik yang ada di kampus. 7 nih bang. 85 kalau di Bandung 85. Menurut di belakangnya saya sama di jalan gitu. Gimana Pak? Iya nanti disesuaikan Mas. Oke, siap. Oke, saya izin simpan. Nama singkatannya 2024. Oke. Nah, kalau kita sudah men-setting tanggal mulai dan tanggal selesai, maka nanti ini tidak perlu kita isikan, dia akan terisikan otomatis. Itu rekan-rekan, saya izin dulu. Refresh. Nah, di sini akan terisikan secara otomatis, yang tadi awalnya kosong. Seperti ini rekan-rekan. Kita lanjut saja. Oke, kemudian kalau sudah disetting di sini, kita kembali lagi ya ke data kelas.
kita men-setting jadwal mingguan. Dalam artian di sini, kapan mata kuliah ini atau kelas kuliah ini akan diajarkan ke mahasiswa. Bisa saya contoh di hari Senin, pukul 8.00. Jam selesainya di 10.30. Nah, jenis pertemuan ini bisa rekan-rekan pilih apakah termasuk kuliah atau praktikum. Kalau memang mata jenis pertemuan kuliah bisa didatakan kuliah, dan metode pembelajaran bisa didatakan offline maupun online. Oke ya. Oke. Kalau sudah di sini rekan-rekan bisa langsung saja klik simpan. Bentar. Ini saya simpan. Maka akan muncul tabel-tabel sebelah kiri. Ini akan muncul otomatis. Seperti ini, rekan-rekan. Kalau sudah, kita masuk ke menu detail dosen pengajar. Untuk detail kelas, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari admin Prodi atau Kaprodi. Ini tadi kita coba masuk pakai akun Prodi KPI. Oh, udah. Oh, baru keluar. Pakai apa? Kurikulum 2024-nya. Untuk jamnya, Mas, itu bisa apa kan? Sesuai dengan jadwal yang sekarang kita buat kan? Bisa, Pak. Nanti setting ini bisa dibantu sama rekan-rekan masing-masing admin, juga bisa setting di data Oh, gitu. pelengkap, ya, masuk ke perkuliahan, slot waktu. Ya, di slot waktu ini rentang waktunya bisa disesuaikan, mau menambah rentang waktu juga bisa. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan jadwal-jadwal perkuliahan yang ada di kampus. Jawab ya, Pak? Iya, iya. Jadi kita Ada coba lagi? dulu. Siap. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain untuk yang awal ini detail kelas? Masukkannya sesat itu ya? Gimana, Pak? Masukkan mata kuliah tadi itu tafsir. Itu satu gitu ya? Ampun juga itu. Maksudnya, Pak? Iya kan kita kan masukkan Mungkin kuliah tadi. mata kuliah ini tadi satu-satu gitu ya. Gitu. Tafsir satu tadi itu kan. Mm-mm. Kemudian fikih nah, terus gitu. Satu atau gimana? Atau bisa ada yang main cepat ya gitu? Nah, kalau main cepat bisa, Pak. Cuman saya jelaskan secara basic dulu, biar rekan-rekan tahu fungsi-fungsinya. Jadi misalnya ada something error, oh ya, ini ternyata karena ini. Gitu, fungsinya. Satu lagi, Mas, pertanyaannya. Iya, Pak? Kita misalnya kan, ini contohnya Al-Quran ya kan? Iya. 2 SKS. Heeh. Itu dia, di kita itu 2 pertemuan dia dalam 1 pekan. Bukan sekali pertemuan misalnya. Jadi Oke. misalnya, eh, dia 2 SKS, cuman dibuat 45 menit, 45 menit gitu. Pertemuan pertama bisa jadi hari Senin, pertemuan kedua bisa jadi hari Selasanya gitu. Itu bisa di setting di sini kan? Bisa, Pak. Maka kalau untuk yang TM-nya 1 minggu 2 kali, tapi tetap diadakan selama 16 minggu, maka jumlah pertemuan dibuat 30, Pak. Oh iya iya. Dibuat 30, dan di sini 32 Bapak atau 30? ya 32 atau 30, Mas? 30, Pak. Karena UTS dan UAS nanti kan dilakukan di 1 minggu kan, Pak, di 1 hari kan. Apakah UTS Kita dan UAS 16 itu belajarnya itu, Mas. Dengan UTS dan UAS 20 jadinya. kalau di kampus berarti 16 itu hanya pembelajaran, Pak. Iya, 16 pembelajaran, baru untuk ujiannya itu 1 pekan memang. Tapi waktunya kita siapkan 2 pekan, 2 pekan. UTS 1 pekan, UAS 1 pekan. Oke, berarti memang untuk secara mata kuliah berarti 18 ya, Pak ya, 18 pertemuan ya.
Berarti 16 tatap Bisa diatur muka. kan? Gimana, Pak? Bisa diatur itu nanti kan? Bisa. Cuman di sistem Siakat Sepima ini, Pak, jumlah pertemuan di sini include dengan UTS dan UAS. Ya. Karena biasanya secara fenomena kita itu kan 16 klien-klien yang lain ya yang saya handle itu 16 pertemuan itu kan Ya, ya. include UTS dan UAS. Jadi secara real Iya. tatap mukanya 14. Kalau kita 18 berarti Mas. 18 berarti ya, Pak ya. Oke. Ya, sama TS luar. Oke. Berarti untuk tatap mukanya kalau misalnya seminggu 2 kali adalah 34 ya, Pak. 30 ya 16 kalau yang 2 SKS berarti kita 32 Mas. Ya, 32 ditambah UTS UAS satu-satu. Ya, kalau dia yang 4 SKS berarti kali 4 itu Mas. 16 kali 4. Oh, berarti seminggu 4 kali gitu 24. ya, Pak ya? Ya, ada juga yang 4 SKS berarti seminggu 4 kali dia. Oke, nggak masalah. Kalau memang seperti itu, Pak, udah bisa kita sesuaikan kok. Oh, gitu. Mas tuh 4 minggu san. Ya, tapi kan tetap satu mata kuliah satu Oh gitu. yang 4 minggu kan durasi di kita. Aman, Pak? Oh, berarti secara fenomena, Pak, di kampus itu misalnya mata kuliahnya 4 SKS, maka seminggu 4 kali mahasiswa itu masuk, Pak. Iya, karena kita satu pertemuan itu cuma satu kan dia kan 2 SKS kan 90 menit. Ya. Nah, kita bagi 2 itu 5 menit, 40 menit gitu. Jadi dia realnya 4 SKS itu berarti 4 kali pertemuan yang berbeda. Oke, berarti tidak digabungkan dalam satu dimapatkan gitu ya, Pak, waktunya ya, Pak? Enggak. Jadi satu pertemuan itu 45 menit saja, 50 menit lah gitu. Oke, nggak masalah, Pak. Jadi nanti bisa didatakan seperti itu. Oke? Lanjut Mas. Oke, saya lanjut. Kemudian kalau sudah disetting, nanti kalau mau menambah hari, rekan-rekan cukup tambah jadwal. Pilih hari apa, jamnya apa, ya. Dan ruangannya juga. Saya simulasikan ya. Kapan juga sampai 10.30. Oke, kalau sudah, kita masuk ke menu dosen pengajar. Di sini rekan-rekan bisa menambahkan yang mengajar siapa saja, ya. Walaupun dia belum ber-NIDN, tetap didatakan di dalam sistem Siakat. Ya, contohnya saya Pak Suhendri. Nanti untuk data dosen, rekan-rekan pilih yang di depannya kode NIP ya, jangan yang NIDN ya, karena nanti yang NIDN akan saya merger dengan yang NIP. Jadi yang NIP saja dipilih bagian prodi, dan di sini bisa diisikan total SKS yang akan diperoleh dosen tersebut. Nah, kemudian di sini jangan lupa dicentang sebagai penanggung jawab. Berarti nanti dosen ini akan bertanggung jawab untuk mempresensikan mahasiswa di dalam sistem, mengisikan nilai, dan mendapatkan kuesioner. Dicentang isi kuesioner ini. Gitu. Terus gimana kalau memang ada tim teaching? Kalau ada tim teaching juga bisa, Pak. Nanti kita tinggal tambahkan lagi dosen pengajar. Di sini kita datakan lagi mungkin Pak Dori ya di sini. Dan SKS-nya bisa dibagi menyesuaikan. Sini satu, di sini satu. Dan dicentang juga sebagai penanggung jawab kalau memang mengisi kelas perkuliahan. Kemudian nanti di sini dicentang, Pak Hendri mengajar setiap hari apa, Pak Dori mengajar setiap hari apa saja. Ya, kita bisa set Senin, Ustadz Dori setiap hari Selasa. Ini bisa kita set otomatis di sistem. Kemudian kalau sudah, bisa kita simpan. Nah, Mas, bagaimana kalau memang dosen ini sebenarnya belum ada NIDN? Jadi dia nggak bisa ngajar. Sorry, nggak bisa dilaporkan ke dalam PD Dikti. Maka rekan-rekan bisa menggunakan fitur
dosen pengganti pelaporan. Jadi dosen ini yang akan namanya kita laporkan di menu pelaporan. Jadi contoh, misalnya Pak Dori di sini belum memiliki NIDN. Jadi namanya tidak kita laporkan ke PDDikti. Tapi secara aturan, data kelas kuliah itu tidak boleh ada kosong dosen pengajar. Maka kampus atau prodi harus memilih siapa mungkin dosen yang layak, yang memang secara beban SKS-nya belum melebihi sekali, belum terlalu banyak, untuk mengajar di kelas perkuliahan tersebut. Yang dalam artian, dia akan kita laporkan ke PDDikti seakan-akan beliau yang mengajar di kelas. Contohnya, yang akan kita gunakan misalnya Pak Suhendri. Maka di sini, yang mengajar sebenarnya di dalam sistem, yang mengisi presensi adalah Pak Dori, tapi ketika pelaporan kita lakukan, yang terlapor adalah Pak Suhendri. Seperti itu. Ini fitur dosen pengganti pelaporan PDDikti. Untuk hal ini, ada yang mau ditanyakan? Apakah bingung? Atau seperti apa rekan-rekan? Tidak, kayaknya nanti bisa dibantu sama operator kita nih, Mas. Kalau Ya. tapi Tapi ini juga bisa menjadi pertimbangan ya Pak. Untuk dosen yang memang tidak ada pengajarnya sama sekali, mohon boleh digodok, di-assign dosen siapa yang ber-NIDN untuk menggantikan namanya di pelaporan PDDikti. Kenapa? Karena memang secara aturan di kelas perkuliahan itu harus ada dosen yang mengajar di dalam kelasnya. Karena nanti ini terkait skema akreditasi itu bisa menjadi pengaruh juga terkait penilaian. ini khusus yang ada SKS-nya, Mas ya. Yang non SKS nggak masalah kan? Nah, non SKS nggak masalah, yang ada SKS-nya aja Pak. Kalau bisa, kalau memang dosen yang mengajar belum ada NIDN-nya, dicarikan dosen penggantinya untuk kita laporkan. Oke, Mas. Siap. Kalau sudah di sini ada menu peserta kelas, nanti mahasiswa yang sudah Sebelumnya, Mas, sebelumnya. gimana Pak? Ini kan misalkan nanti diisi oleh masing-masing prodi kan data ini. Betul. Gimana atau siapa yang punya wewenang nanti mengecek apakah yang diisi prodi tadi sudah sesuai atau enggak gitu. Tuh ada ininya nanti. Dari mana kita bisa tahu gitu. Untuk pendataan, untuk settingnya ya Pak, lebih tepatnya Pak ya. Sekarang kan misalnya prodi, masing-masing prodi kita kan ada 6 prodi yang isikan data ini, Mas. Ya. Untuk memastikan data yang mereka isi ini sudah benar, siapa penanggung jawabnya, siapa yang dilaporkan ke Predikti, siapa yang enggak gitu. Nanti kan di wakil satu perlu tahu itu, gimana dia bisa tahu itu sudah benar atau enggak gitu, Mas. Nanti bisa koordinasi dengan Kaprodi Pak, dibantu sama operator. Oh gitu. Karena kan nanti masing-masing admin di prodi kan membuatkan data kelas ini merujuk pada roster ya, yang sudah disusun sama bagian akademik ya Pak ya. Iya, iya. Nah, nanti mungkin bisa dibantu cross-check juga di masing-masing prodi, dan bagian pimpinan nanti juga bisa melihat dan mengecek siakatnya. Nanti saya akan mengambilkan Mas, akses kalau Pak. dia sudah kalau jadwalnya sudah terisi, misalnya Senin jam 8 sampai jam 10 sudah terisi. Di prodi lain nggak bisa lagi menggunakan dosen yang sama, artinya. Betul Pak, Otomatis itu. betul. Oh, Sebagai dosen pengajar ya Pak, bukan pengganti ya. Pengganti pelaporan ya. iya pengajar. Nah, pengajar. Betul, tidak bisa Pak. Nanti akan ada muncul notifikasi bentrok dengan kelas lainnya gitu. Oke. Di hari yang sama ya, di jam yang sama gitu. Ada lagi Pak? Lanjut dulu apa? Mas. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada peserta kelas. Jadi di dalam ini nanti akan ada muncul mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengajukan KRS di dalam sistem. Jadi nanti di sini akan muncul status-status KRS mahasiswanya. Ya. Contohkan mungkin di data kelas. Di sini.
Nah, seperti ini akan ada muncul statusnya disetujui atau tidak ya. Seperti itu. Nah, di sini harapannya rekan-rekan, ini masih banyak data kelas kuliah terutama di periode 2024 ini yang masih kosong pengajar dan jadwal mingguannya. Harapannya ini bisa diisikan ya, karena ini akan mempengaruhi proses presensi di dalam sistem. Kalau ini nggak diisikan, nanti dosen tidak akan bisa melakukan aktivitas presensi sama sekali. Oke. Nah, kalau kita bisa langsung masuk ke jadwal perkuliahan. Nah, jadwal perkuliahan inilah Sevima menyediakan fitur generate otomatis, yang dimana sistem Mas izin akan Mas. ya Pak? Tadi kan Mas mengarahkan supaya prodi mengisi ini, mengisi. Ya. Kalau misalnya pengisian itu bertahap nih ya, misalnya hari ini diisinya 5, besok diisinya lagi 5 gitu kan, belum selesai sampai katakanlah sampai seminggu gitu. Eh, absensi yang sudah diisi di pertama kemarin itu gimana statusnya? Ya, Apakah nggak bisa presensi Pak, karena nanti presensi itu mengambil di jadwal perkuliahan ini. Nah, terus kalau di dia sini yang sudah lewat bisa ya diisi ulang atau bisa diisi nanti. oh gitu. Jadi istilahnya Nggak kita terkunci bisa dia kan? backdate, nggak terkunci. Ya, memang harapannya kenapa saya arahkan ke masing-masing prodi agar load-nya tidak terlalu banyak, Pak. Dalam artian beban kerjanya tidak terlalu banyak. Anggap di sini kita lihat KPI. Secara KPI kelasnya cuma 29. Ya, nggak lama lah, Pak, menyelesaikan 29 kelas itu. Harusnya. Kayak gitu. Tapi nanti bisa menyesuaikan juga dengan kapasitas internal. Pak Hendri dan rekan-rekan lain mungkin yang lebih tahu ya, dan Kaprodi ya, terkait kapasitas dan load-nya masing-masing timnya. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke jadwal perkuliahan. Nah, di jadwal inilah Pak yang akan muncul sesi-sesi perkuliahan setiap minggunya. Yang dimana sudah kita setting awalnya di jadwal mingguan di detail kelas tadi. Nah, di sini Sevima menyediakan fitur Pak. Kalau rekan-rekan kepilih klik aksi, di sini ada fitur buat perencanaan. Nah, fitur ini akan mengenerate jadwal perkuliahan otomatis sesuai tanggal perkuliahan, ya. Sesuai tanggal perkuliahan ini mulai sampai selesai dan juga sesuai jadwal mingguannya. Kita akan mengenerate secara otomatis. Kita aksi buat perencanaan. Maka nanti di sini akan muncul dari tatap muka pertama sampai ke 34 termasuk UTS dan UAS. Seperti itu. Oke, kita refresh dulu. Nah, maka akan muncul seperti ini, Pak. Senin, Selasa, Senin, Selasa, Senin, Selasa. Kemudian di sini akan ada UTS di Oktober. Kemudian nanti akan ada UAS di Desember. Seperti itu. Nah, dari masing-masing sesi inilah yang akan menjadi settingan bagaimana dosen itu bisa mempresensikan perkuliahannya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk jadwal perkuliahan ini mungkin tidak terlalu susah. Dalam artian di sini cukup buat perencanaan. Nanti bagaimana mengoperasionalisasikannya. Nah, untuk operasionalisasi, bagaimana cara kita bisa mempresensikan mahasiswa adalah yang pertama, dipastikan peserta kelasnya datanya sudah tervalidasi. Ya, data KRS-nya sudah divalidasi oleh dosen PA-nya. Nah, itu harus diperhatikan yang pertama. Kalau sudah, nanti ketika perkuliahan jalan, maka rekan-rekan bisa melakukan aktivitas mulai perkuliahan. Ini boleh dibantu oleh operator atau masing-masing admin prodi yang membantu dosen mempresensikan mahasiswa. Jadi di menu aksi ini kita klik mulai perkuliahan. Ya. Ketika statusnya dimulai, maka fitur ini akan pindah ke presensi kelas. Yang di sini rekan-rekan bisa mempresensikan mahasiswa yang hadir di dalam kelas itu. Jadi di sini bisa kita pilih hadir, alfa, sakit, ataupun izin nanti di dalam sini.
Ini karena kelas mahasiswanya kosong, jadi tidak ada. Saya coba izin pakai akun demo siakan. Biar rekan-rekan bisa lebih tergambar bagaimana nanti untuk tampilan kita melakukan aktivitas presensi perkuliahan. Oke, seperti ini rekan-rekan. Nanti nama peserta akan muncul di sini. Dan di sini rekan-rekan bisa mengisikan sakit, hadir, izin, alfa ya. Misalnya mahasiswa itu hadir, bisa dipilihkan hadir. Ya. Dan ketika perkuliahan ini dimulai, baru rekan-rekan bisa mempresensikan dosennya di sini. Jadi dosen itu ketika dia memulai perkuliahan, yang bisa mempresensikan beliau hanyalah dari sisi admin prodinya. Gitu. Kenapa fitur ini kita sediakan? Kenapa nggak dosennya bisa mempresensikan dirinya sendiri? Karena nanti di sini untuk melakukan aktivitas cross-check, bahwasanya memang dosen itu benar mengajar di dalam kelas tersebut. Seperti itu. Tapi kalau untuk peserta kelas, dosen akan bisa mempresensikan dari sisi login dosen. Untuk mempresensikan mahasiswanya. Dan kita juga menyediakan fitur scan QR, ya, di mana mahasiswa bisa men-scan QR tersebut, dan mahasiswa itu akan otomatis terpresensikan hadir di sistem. Tapi kalau mengingat hasil kick-off kemarin, mahasiswa tidak ada yang bawa HP ya Pak ya? Jadi mungkin fitur itu tidak bisa kita optimalkan, seperti itu. Oke. Oke, siap. Kalau sudah cukup disimpan aja, maka status hadir mahasiswa tersebut akan tersimpankan secara otomatis di sistem. Nah, untuk presensi ini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Ini ada pertanyaan dari Mas Yasir ini. Iya, gimana Mas? Kan untuk dosen yang telat masuk 6 menit di jam masuknya, itu settingnya di mana Bang? Misalnya di Setting. pertemuan pertama, beliau telat 6 menit, masuknya jam 08:10. Itu settingnya di mana Bang? Oke, berarti untuk melihat dosen-dosen itu sudah memulai sesi atau tidak ya Pak ya. Jadi memang sampai saat ini di sistem Sevima itu belum ada fitur untuk mencatatkan dia mulai merekodkan dia mulai di jam berapa. Itu fitur itu belum kita sediakan. Tapi di sistem kita menyediakan fitur monitor di data kelas, jadwal dan presensi. Nah, di sini rekan-rekan akan bisa memonitor, saya contohkan di akun demo saja. Nah, di sini akan muncul jadwal-jadwal perkuliahan yang ada dilaksanakan di hari itu. Dan di sini hanya bisa memonitoring status kuliah itu sudah dimulai atau tidak, atau memang jadwal tersebut sudah selesai. Hanya sampai di situ saja. Memang untuk fitur itu masih kita proses pengembangan dan urgensitasnya masih dianalisis oleh sistem kita, tim IT-nya. Karena mengingat masih banyak kampus-kampus itu yang pendataan presensinya itu backdate gitu Mas. Kadang dosen itu udah mulai kelas, tapi dia presensinya waktu udah pulang. Baru dia mulai, baru dia isiin mahasiswanya. Ada yang seperti itu. Sebenarnya di kita Mas gitu juga, karena kita kan ada tim yang menginput absensi ke Siakat sekarang ini. Jadi perkuliahannya di pagi hari gitu kan, jam 7.30 misalnya dimulai. Jadi tim absensi itu baru ngisi setelah di jam siang, di jam 2 gitu baru dia mulai menginput apanya. Presensi mahasiswanya Pak ya, dari sisi admin ya. Iya.
Di pagi itu masih manual. Pagi itu masih manual kita di kelas pakai kertas itu gitu. Oke. Sebenarnya Pak nanti di sini kita ada fitur AddLink Mobile. AddLink ini adalah kelas perkuliahan yang bisa dosen pakai Pak. Jadi kita bisa tidak menggunakan paper. Jadi dosen bisa memulai sesinya sendiri dan mempresentasikan mahasiswanya sendiri di dalam sistem. Berarti kalau dia yang di sini dia misalnya masuk di portal akademik tadi, dia nggak bisa mengabsensi kuliahan di situ Mas ya? Siapa Pak di sini yang maksudnya nggak bisa itu? Dosen. Bisa, bisa. Dari tampilan website bisa, dari mobile bisa. Jadi itu sudah tersinkron Pak. Oh, dia masuk dari modul apa sistem akademiknya kan? Betul, bisa. Jadi misalnya dosen bawa laptop di kelas, dia membuka, memulai sesi di sini ya. Dia masuk ke jadwal perkuliahan, dia mulai sesinya, maka nanti dia masuk ke presensi kelas, baru dia bisa ngepresensiin mahasiswanya. Nah, cuman fitur ini sudah kita lebih sederhanakan Pak, lebih UI-nya lebih eye-catching sudah kita buat. Ini karena tampilan admin ya, jadi tampilannya kayak gini. Kita coba izin login as sebagai dosen ya. Di sini saya login izin sebagai Ustadz Dori. Sorry, sesi yang dimulai tadi start entry. Jadi mungkin dari sisi admin dan Pak Hendri juga ada gambaran ya. Nah, kita masuk di sini sebagai dosen. Nah, di sini Bapak bisa masuk ke menu. Sebenarnya kalau ada di sini Anda akan muncul jadwal mengajar hari ini. Tapi memang karena hari ini tidak ada aktivitas mengajar yang didatakan, jadi ini kosong. Dan rekan-rekan bisa ngecek di perkuliahan, kelas kuliah. Nanti ini akan ada sesi sendiri, Pak, saya jelaskan sebenarnya. Di sesi sosialisasi dosen. Baik. Cuma saya biar tunjukkan aja fiturnya. Jadi, nah ini presensi kelas. Kok dari sisi ini memang sama seperti ini. Tapi nanti kalau dari sisi jadwal, ntar 19 Agustus ya. Kita pindah ke 19. Nah, seperti ini. Bapak bisa melakukan presensi. Tampilannya seperti ini, Pak. Nanti disiarkan. Jadi tinggal diklik nama mahasiswanya di sini muncul. Hadir izin alfa sakit. Seperti itu. Akan muncul di dalam sistem ini. Dan juga Ada yang ditanyakan mungkin Pak untuk presensi? ya apa yang kita bahas tutorialnya kan ada secara apa itu sebenarnya Rekaman itu. Udah mana tahu ada. nggak tahu Ada tutorial Mas, penggunaan ini Mas. PDF. Ada. Nanti PDF. disiarkan ini Pak di Sevima kita ada namanya knowledge base. Ya, ke knowledge base, ke knowledge.sevima.com. Nanti rekan-rekan admin maupun dosen bisa mengakses ini. Di sini akan banyak informasi bagaimana nih cara mempresentasikan, misalnya cara membuat kelas. Nah, alur membuat kelas perkuliahan, di sini akan ada guideline yang kita berikan. Rekan-rekan bisa mengisikan tahapnya, mengikuti ini. Ya. Oke, mantap. Nah, jadi Jadi bisa kalau lupa cari kita bisa. aja. Betul. Nah, kalau memang nggak menemukan jawabannya, Pak, terutama yang admin ya, kalau scroll paling bawah, di sini ada tulisan live chat. Berbicara dengan kami ada? Disiarkannya, Pak, di bawah. Disiarkannya rekan-rekan. Bentar ya. mana ini Live chat. Ah, live chat. nggak Nah, ada, Pak? Nggak ada Mas. Oh, Nggak ada yang ada. mana ini oh nggak ada banyak Belum ada Mas, belum ada.
Setting aja. Cek. Bukan dulu ya, Mas. Oke. Coba cek. Kelihatan ya? Apa? Tadi kelihatan ya? Ini Pak, di mana, Sat? Boleh di refresh coba Pak? Boleh coba di refresh siakatnya apakah muncul? Oke, udah muncul. Muncul ya? Barisan ya. Ini live-nya Mas ya? Iya Pak. Live itu ya? Betul, itu manusia ya Pak, bukan robot Pak. Tenang. Tadi. Itu kalau cek apa dia? Eh, Langsung respon dari selalu cepat tuh biasanya. Langsung yang malam Ya, kalau manusia secara kayaknya enggak. Oh, gimana Pak? Balasannya, responnya cepat atau gimana bedanya? Nanti kita chat hari ini, minggu depan baru balas. Oh enggak. Oh tenang, tenang Pak, tenang. Kalau di Sevima, insya Allah akan kita respons cepatnya, terutama untuk kendala-kendala teknis. Misalnya ada gagal import, ini kok tidak bisa di-save dan lain sebagainya. Itu bisa tanyakan ke live chat aja. Akan di-solve di hari itu. Kalau memang tidak bisa di-solve, kita akan buatkan tiket maksimal 2 hari kerja akan kita selesaikan. Itu sudah ada di SLA kita, Pak. Kalau Bapak buka di Pak Hendri baca lagi kontrak dengan Sevima, dan Bapak bisa buka sevima.com /SLA, service level agreement kita. Di situ sudah kita jelaskan bagaimana layanan kita untuk support. Ya, di sini kita menyediakan online helpdesk, Pak. Dari hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 malam, Sabtu Minggu pukul 8.30 sampai 16.30. Dan ketika libur nasional atau libur hari raya, kita tidak ada akses live chat, jadi nanti bisa di-chat di hari selain libur nasional. Jadi kita aktif terus Pak untuk melayani klien-klien terkait keluhan dan hal-hal teknis yang perlu kita support. Seperti itu. Baik. Tenang Pak, insya Allah Sevima kalau masalah support sudah terkenal Pak. Tidak usah diragukan. Mantap Mas. Siap. Oke, itu untuk presensi. Ketika kita sudah memulai sesi, rekan-rekan jangan lupa untuk mengakhiri sesi perkuliahan. Yang awalnya dimulai menjadi selesai. Ini kalau dari sisi admin ya. Nanti kalau dari sisi dosen tampilannya akan berbeda. Jangan lupa diubah menjadi selesai. Dan rekan-rekan ketika selesai wajib mengisikan realisasi dan rencana materi yang dilakukan dosen. Maka biasanya kenapa kita arahkan yang mengisi ini, yang mempresensikan mahasiswa itu adalah dosen. Karena nanti beliau juga diwajibkan untuk mengisi realisasi materi. Karena realisasi materi dan rencana materi ini akan kita dapat diunduh oleh masing-masing dosen sebagai jurnal perkuliahan yang akan digunakan menjadi bahan pelaporan BKD dosen. Gitu, Pak. Baik Mas, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita gerakkan para dosen supaya mengurangi biaya juga sebetulnya. Dengan ada tim absensi, kita ngeluarkan biaya lagi. Mudah-mudahan bisa. Dengan bisa dosen, kemandirian dosen nanti kan harapannya bisa lebih teradministrasi lebih baik lagi dan sebenarnya memudahkan Pak. Jadi dari sisi lain tim bisa melakukan cross check dan lain sebagainya. Diselesaikan, kalau sudah diselesaikan kita bisa langsung simpan saja. Nah di sini Oke, kalau sudah diselesaikan di menu jadwal perkuliahan statusnya akan berubah menjadi selesai di sini.
Nah, kalau memang di kampus itu ada mengganti jadwal, itu boleh kita lakukan aktivitas mengganti jadwal perkuliahan. Jadi secara administrasi, jadwal itu akan terganti dan akan tampil informasinya di sisi mahasiswa. Misal Pak Dori tidak bisa mengajar tanggal 20 Agustus di hari Selasa. Karena ada satu dan lain hal ya. Akhirnya menyepakati dengan mahasiswa kita ganti di hari Sabtu misalnya. Maka itu bisa dilakukan, diagendakan untuk mengganti jadwal perkuliahan tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mengganti jadwalnya itu bagaimana? Nah, ini mungkin yang akan menjadi PR-nya tim prodi masing-masing ketika ada dosen yang mengganti jadwal. Di sini melakukan edit, jadwal yang terjadwal tadi kita ubah menjadi diganti. Maka otomatis akan muncul jadwal pengganti di sini. Seperti itu. Jadwal pengganti yang akan Mas, diikuti oleh mahasiswa. Ya, Pak? kalau kasusnya kita begini misalnya, dia mengganti di siang hari atau di lain hari gitu kan, Heeh. tapi absensinya ngikuti di jadwal saja gitu, itu bisa kan? Oh, bisa. Kalau memang ikuti jadwal, tidak usah dilakukan aktivitas ganti, Pak. Ya, Yang walaupun penting, realnya mengganti. ya betul. Nggak apa-apa. Yang penting, kita tidak bisa dimulai lebih awal. Misalnya, Pak, ini kita di tanggal 1 Oktober, hari Selasa. Ini kan minggu depan. Oh, Bapak majukanlah TM14 ini di hari Sabtu. Di hari ini misalnya, Pak. Di tanggal 28 September. Nggak bisa, Pak. Jadi sistem kita nggak bisa kita mulai lebih awal, tapi kita pencatatannya bisa backdate. Yang udah lewat bisa kita datakan. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Oke, ini untuk jadwal perkuliahan. Kemudian nanti kita lanjut untuk ketika presensi sudah siap, sudah selesai, dan dosen sudah dipresensikan oleh admin prodi untuk kehadirannya, maka kita bisa langsung lanjut untuk masuk ke bagian menu nilai perkuliahan. Nah, ketika sudah ada peserta di sini, maka nanti nilai perkuliahan ini akan muncul nama-nama mahasiswanya. Nah, Pak, untuk kurikulum kampus apakah sudah menerapkan sistem skema komposisi nilai, Pak? Yang ada Terus ini komposisi tugas sekian, seperti apa sekian gitu. betul, betul, betul. Sudah? Dari kita itu ada 4 kategori. Pertama kehadiran, Iya. kemudian keaktifan, kemudian UTS, dan yang terakhir itu UAS. Itu aja. Kehadiran, keaktifan, UTS, dan UAS. Seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, di sistem kita ini ada fitur, Pak, yang di mana kehadiran mahasiswa ini nilainya akan terisi otomatis berdasarkan hasil kehadiran yang diisikan oleh dosennya di kelas. Di menu hadir ini. Jadi saya coba masuk ke kelas yang sudah ada mahasiswa. Nah, seperti ini, Pak. Nah, ketika mahasiswa ini dari tatap muka pertama sampai akhir diisikan presensi kehadirannya oleh dosen-dosennya, ya, maka nanti ini akan menghitung otomatis ke dalam nilai mahasiswa. Tapi dari sisi admin super, terutama Mas Yasir ya, harus men-settingkan terlebih dahulu Berapa nilainya? komposisi nilainya, komponen-komponennya. Kehadiran berapa persen, kemudian apa namanya tadi, keaktifan ya Pak ya? Keaktifan. Ya, keaktifan berapa persen, UTS UAS berapa persen. Nah, itu settingnya nanti di menu data kurikulum. Mas Yasir ada di sini ya Pak ya? Ada. Ada. Di menu komposisi nilai. Nah, di sini bisa disetting sesuai tahun kurikulum dan prodinya masing-masing. Kehadiran berapa persen? Ya, misal saya contoh di sini 25%. Kehadiran berapa Pak? Kehadiran 5%. Oh, 5 ya. 5%.
sebentar. Oke, terus Keaktifan aktivitas partisipasi itu Mas. Aktivitas partisipasi soal oke, berapa persen, Pak? 15 Oke, PS UTS 30. 30 UAS 50. wah cukup gede UASnya. Ya. Oke. Maka nanti kalau kita kembali lagi ke kelas tadi, KPI 2024. Ya. Ini saya masuk ke nilai perkuliahan. Kita lakukan riset. Play dulu. Oh iya, 2024 belum ada ya. Ini saya salin dulu. Dan juga Pak di sini ada fitur salin. Jadi misalnya ini 2024 ya. Ini kita bisa salin dari 2024 ke 2021. Otomatis di 2021 akan keisi juga. Kita coba di sini. Kita balik ke daftar. Reset komposisi nilai. Kita masuk lagi ke detail usul dakwah. Nah, maka muncul Pak di sini komposisinya. Nah, kehadiran di sini akan mengisi otomatis. Seperti itu. TS berapa, OS berapa, kehadiran dan aktivitas partisipatif mahasiswa. Nah, nilai-nilai ini jadi rekan-rekan tidak perlu mempresentasekannya. Jadi sistem sudah menghitung secara otomatis. Jadi langsung menginputkan nilai bulatnya saja. Misalnya nilainya 85, UAS-nya misalnya 90 ya. Aktivitas partisipatifnya berapa. Nah, kehadiran nanti ini akan diambil dari sistem seperti itu. Oke, untuk nilai perkuliahan terutama untuk komposisi nilai ada yang mau ditanyakan mungkin, Pak? Udah, Mas. Jelas ya? Oke. Nah, ketika di akhir semester, ketika rekan-rekan sudah selesai, terutama Bapak Ibu dosen sudah mengisikan nilai, atau dari admin prodi sudah membantukan mengisikan nilai, maka jangan lupa melakukan aksi, melakukan pembukaan pengisian nilai terlebih dahulu. Mohon maaf ya Pak, saya ulang lagi tadi. Sebelum kita mengisi nilai, periode pengisian nilai harus dibuka terlebih dahulu dari sisi admin, terutama admin prodi. Jadi admin prodi bisa masuk ke menu setting prodi. Ya, terus juga Di sini bisa mencentangkan ya pengisian nilai. Dicentangkan pengisian nilainya. Maka otomatis di menu nilai ini kalau kita refresh, nah, oh ini BPI ya. Sorry. Ini kalau kita refresh, maka nanti akan muncul di sini fitur edit, Pak. Fitur edit kalau kita edit, di sini kita tinggal input saja cara nilainya. TS misalnya 80,
UAS 80 ya. Kemudian partisipatifnya mungkin 88. Nah, kehadiran ini tidak bisa diedit karena nanti dia otomatis akan mengambil dari kehadiran yang ada di kelas. Nah, nilainya akan menghitung secara otomatis seperti ini, rekan-rekan. Kalau kita simpan, maka grade-nya akan muncul secara otomatis di sistem. impor nilai. Grade B dan status mahasiswa ini lulus di mata kuliah ini. Seperti itu. Begitu. Nggak cuma versi ini lagi. Bukan itu. Ya kan impor nilai ada nggak? Mas, Iya, Pak? kalau import nilai, ada nggak? Misalnya kita udah ngisi di format Excel gitu. Kita habis tinggal import, dia otomatis masuk gitu. Nggak satu-satu kita isi di sini, gimana? Ada nggak? Bisa, Pak, di menu aksi, di sini upload Excel. Tapi diperhatikan ya, Pak, upload Excel ini harus sesuai. Download dulu template-nya. Hmm. Kenapa, Pak? Kalau ngisinya di sini katanya semaput kita, kata Prodi KPI yang tadi. Makanya Kenapa, kalau Pak? di banyak gitu kan, kalau dia isinya pakai template, kan dosennya tinggal ngisi aja nanti dia di template ini. Makanya Pak, enaknya di fitur ini, dosen akan bisa dapat menu ini juga, Pak. Jadi dosen bisa kita suruh, Bapak Ibu silahkan langsung isi nilainya masing-masing. Oke. Ya mungkin ini kembalikan lagi ke kebijakan internal ya Pak. Apakah memang tetap ditumpukkan di admin atau memang dosen mengisi? Kalau nilai dosen. Mas, mau tanya ini Mas, Boleh Pak? terkait nilai. Kita kan di sini ada sistem, kita di sini di lembaga stay kita ada sistem dia penggabungan antara nilai semester ganjil dengan semester genap setiap mahasiswa gitu. Karena kita kan untuk memberikan beasiswa ada di sini, setelah memberikan beasiswa, nah, kita biasanya menghitung rata-rata nilai mahasiswa itu diambil dari ganjil dan genap. Ada nggak sini apanya? Itu bisa kita Ini download dulu, masukkan kita gitu. Penggabungannya ini dalam bentuk seperti apa Pak? Boleh bantu digambarin lagi nggak Pak? Saya Excel kita mas, sini Excel kita ambil dari syakat lama, tarik kita copy gitu kan, nanti keluar dia apa hasil dan ujung kan gitu dia. Oh gitu, bisa Pak. Jadi di sini ada menu fitur laporan. Kita bisa masuk ke Gabungkan nanti ya. dia. Kayak mahasiswa ini lama semester ganjil sekian, Bisa. genap sekian, hasilnya sekian gitu dia. Betul, nanti di menu laporan di mahasiswa ya. Di sini Bapak bisa menginputkan KHS mencarikan. Oh, berarti dari sistem yang lama itu otomatis ya, Pak? Sudah menghitungkan Kita atau download juga dari syakat yang lama, kita masukkan ke ini ke sistem Excel kita. oh, baru sistem Excel. Manual juga namanya. Kita download hasil semester ganjil. Oh. Ya, di Excel kita masukkan datanya. Oke, nanti boleh Pak hasil outputnya seperti apa yang dibutuhkan. Nanti Bapak tidak perlu manual lagi, nanti kita sediakan laporan manual. Oke, Di sini nanti kita Bapak jadikan bisa. mas. Jadi Bapak nggak usah manual lagi nanti. Baik, Mas. Ini Pak siapa nih yang bilang tadi? Saya nggak tahu nih. Chandra, Mas. Di akademik, bagian apa lah? BAK. Oh, BAK ya. Jadi sebenarnya ini memudahkan kerjaan BAK juga. Jadi nanti di menu laporan manual itu kita bisa coba tarik datanya. Politik bisa nggak kayak validasi? Nggak, tantangan di kantor lagi gitu. Oh, ini ada pertanyaan dari Kaprodi, Mas. Iya, gimana Pak? Untuk KRS katanya. Ya. Eh, cara validasi admin prodi, Kaprodi lah kita katakan untuk KRS itu kalau di aplikasi ini ada. Bagaimana dia gitu? Kalau ada. Ini validasi dalam artian seperti apa Pak? Harapannya memang mau validasi gimana? Tangan misalnya. Biasanya kan kalau apa? Biasanya kan kalau di sikat lama kita mahasiswa ngisi KRS, kemudian nanti di download, di print, kemudian ditandatangani Kaprodi gitu. Bahwasanya dia sudah tervalidasi ngambil KRS itu gitu. Kalau di Sevima gimana modelnya?
Oke, jadi di sistem Sevima itu Pak ada tahapan seperti itu juga bisa kita lakukan, tapi harus ada tahapan sistem yang harus dilakukan juga. Jadi ketika mahasiswa mengajukan KRS ya di sistem, dia bisa mencetak KRS-nya, kemudian dia bisa Ya. meminta tanda tangan dosen pembimbing akademiknya. Kalau memang sudah, baru nanti dosen pembimbing akademiknya bisa melakukan aktivitas validasi KRS di sistem Siakat. Di menu perkuliahan, administrasi, pembimbing akademik. Nanti dari sisi dosen akan melakukan aktivitas validasi KRS, Pak. Oke, validasi KRS, kemudian nanti bisa dicetak hasilnya. Baik. Berarti Gas itu udah bisa buat tantangan ini enggak? Apa sih ketika kita butuh untuk asli cetak sih ada kalau kita butuh cetak semua. Itu tantangan cetak ya. gimana Mas? Sekarang kan bisa isi terus kenal solid tantangan Oh, kita validasi apa elektronik Mas? Maksudnya Mas. Artinya kalau udah divalidasi dari sistem ini, dia udah dianggap tervalidasi gitu tuh, cetak udah keluar tantangan. cetak udah keluar tanda tangan gitu. Ada gitu. Oh, Bisa sekali. oh bisa Pak, bisa sekali malah. Nah, cuman memang untuk hal Ya. itu yang memvalidasi siapa Pak? Dosen PA-nya atau siapa? Kalau di kampus biasanya. Ada Siapa Pak? Prodi dan PA gitu. Dosen PA sama Kaprodi. Oke. Nah, di sistem kita yang memvalidasi itu, di sistem kita yang memvalidasi itu adalah PA. Dosen PA. Kaprodi enggak Jadi nanti Kaprodi, bisa. Kaprodi tidak ada akses validasi. Tapi dia bisa melihat KRS yang sudah diambil mahasiswa. Saya contoh nih Pak, si Revan Kananda di sini, Ya. Pak Karyanto di sini bisa melakukan aktivitas validasi KRS-nya dengan menyetujui KRS mahasiswa. Nah, di sini. Ini ya. Kita melakukan aktivitas setujui. Ini karena momen pengisian KRS sudah ditutup, momen validasinya sudah ditutup, maka tidak bisa validasi lagi. Seperti ini, ya. Nanti kalau sudah divalidasi, di sini akan ada tombol validasi KRS. Saya tampilkan dulu, biar ada gambaran, Pak. Nah, maka muncul tombol validasi ini, Pak. Nah, yang mau validasi ini siapa? Adalah dosen PA-nya masing-masing. Nah, kalau sudah divalidasi, Kaprodi bisa monitoring. Di sini akan tulisan KRS disetujuinya akan menjadi dicentang. Artinya ini sudah divalidasi oleh dosen PA-nya. Ya, ini produk bisa monitoring dia. Nah, kalau memang Bapak Ibu Kaprodi ya maupun dosen PA ingin tanda tangannya otomatis muncul ketika KRS-nya sudah disetujui, maka dari rekan-rekan harapannya harus mengisikan data tanda tangan elektronik di dalam sistem kepegawaian. Di sistem kepegawaian, nanti rekan-rekan masuk ke menu data pegawai, boleh cari nama rekan-rekan masing-masing. Di menu lain-lain, di sini ada kalau kita edit, ada file tanda tangan. Nah, di sini. Bisa upload di sini filenya. Seperti itu, rekan-rekan. Nanti kalau sudah, nanti rekan-rekan mungkin dari pihak Mas Yasir boleh, akademik boleh, memberikan ke saya template KRS-nya seperti apa, yang tanda tangan siapa, nanti saya bantu kustomisasi untuk settingnya di dalam sistem. Seperti itu, Pak. Baik KRS maupun KHS-nya. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Pak? Oh, ini Mas, mungkin agak menyeleweng pertanyaannya sesat sedikit ini. Boleh. Ini kan kita masih bicara tentang prodi ya. Iya.
Jadi untuk di BAK itu kan biasanya surat menyurat mahasiswa terkait ini pembiayaan itu kan di BAK itu dia masuknya dari admin mana dia? Ini surat menyurat apa Pak yang dibutuhkan Pak? Misalnya mahasiswa butuh surat keterangan aktif kuliah, misalnya surat untuk observasi atau apa gitu kan banyak. Biasanya mereka minta ke BAK itu sama kita di bagian BAK gitu kan. Juga KTM kan misalnya itu ke BAK semua larinya. Betul. Itu dia bagian BAK dia di admin mana masukkan sih ini? Oke, nanti Apakah ada yang khusus di admin dia? Oke, nanti iya Pak, nanti BAK akan ada ruang sendiri. Tapi memang untuk kustomisasi dan cetak-cetak itu ada beberapa batas yang kita berikan. Dalam artian fiturnya nggak terlalu banyak Pak. Misal, nanti Bapak misalnya mau cetak kartu apa ya penelitian observasi gitu ya Pak ya. Nah, Atau KTM kan? gimana Pak? KTM kan di BAK juga KTM kartu mahasiswa, kartu Oh tanda iya, pengenal. oke misalnya KTM ya. Nanti rekan-rekan cukup masuk ke portal mahasiswa. Sorry. KTM sepertinya bukan di situ. Nah ini di laporan Pak. Nanti Bapak masuk ke menu laporan ke mahasiswa, kemudian KTM per mahasiswa. Sini bisa dicari Abdul A'la misalnya ya berlaku sampai 2028 ini. Lihat di tab baru. Nah, bentar ya Pak, saya share dulu. Isi jika hanya ingin menampilkan Nah, satu secara template nanti kita masih kosongan Pak, seperti ini Pak. Tapi kalau kampus Iya. punya background sendiri, itu bisa ajukan ke saya, nanti kita custom lagi. Gimana modelnya? Customnya lah ya, gimana modelnya ya? Betul, sesuai model kampus. Ini bisa sekali banyak ditampilkan, Mas. Mesti satu orang gitu. Jika hanya cuma satu, bisa satu. Kalau mau semua, lihat tab. Bentar, Pak. Oh, tinggal nih custom. Coba kita bisa kita lihat. Maksudnya dia juga ada juga ya? Oh, benar. Maksudnya dia ada juga. Oke. Oke. Kalau KTM ini kan per mahasiswa. Kalau KTM all. Kayaknya kalau KTM all nggak ada, Pak. KTM-nya per mahasiswa. Tapi nanti saya make sure lagi ya untuk KTM ini ya. Soalnya kan biasanya fitur ini kita buat kenapa satu-satu, Pak. Kadang kampus tuh dia punya mesin cetak KTM-nya. Jadi langsung cetak, cetek gitu. Jadi mintanya satu-satu. Biar per template, nggak digabung gitu, Pak. Tapi kalau mau sekali banyak nanti kita bisa narik datanya kok. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke, Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Untuk operasional, Pak, aman? Kalau ya masalah pembayaran yang terhubung ke KRS itu udah itu dari orang Mas lah ya. aturannya. Itu nanti bagian keuangan, Pak, yang setting. Maka kita nanti akan ada sesi sendiri dengan keuangan. Oke. Nah, mungkin itu nanti urgensinya di mau UTS ada sistem cekal nggak, Pak? Mereka nggak bisa cetak kartu UTS gitu kalau nggak bayar. Ada nggak? UTS nggak ada. Cuman KRS doang cekalnya ya, Pak? Iya. Oke, baik. Kalau memang sudah untuk hal itu, selanjutnya adalah di nilai perkuliahan di kelas tadi. Ketika Bapak Ibu dosen sudah mengisikan nilai atau dalam artian sudah nge-import by template Excel yang tadi.
kita setting ya. Maka jangan lupa untuk melakukan aktivitas kunci nilai. Jadi di nilai perkuliahan ini ada fitur aksi kunci nilai. Nah, kunci nilai ini wajib dilakukan agar apa? Agar nilai yang sudah kita isikan itu muncul di KHS mahasiswa. Kalau nilai ini tidak dikunci sampai kapanpun, KHS mahasiswa itu kosong. Jadi ini wajib dikunci. Jadi dari sisi admin mungkin bisa membantu menguncikan kalau memang dosen sudah selesai. Atau nanti memang kita berikan imbauan ke dosen-dosen untuk melakukan aktivitas kunci nilai. Dan nanti kalau sosialisasi dosen akan saya sampaikan juga. Masalah ini Mas, kunci mengunci nilai ini kan gitu kan. Ah, Nah, kan di sini ada juga namanya bagian nilai dia. Dialah yang berhak untuk mengunci kan begitu bahasa kita. Nah, selama ini kita nilai itu nggak dikunci, disiapkan. Jadi dosen dia misalnya setelah ujian kita berikan waktu 2 minggu pengisian nilai gitu kan. oke. Nanti tiba-tiba rupanya dosen 3 bulan setelah itu dia mengubah nilai, kita nggak tahu kan gitu kan. Ah, Itu berarti bisa kita kunci nilainya kan, dosen nggak bisa masuk lagi dia gitu. bisa, Pak. Cuman minusnya ini, Pak. Ketika misalnya nih, UTS nih, input nilai, dikunci. Ya kan? Atau dalam artian bukan dikunci, Pak. Ditutup periode pengisian nilai. Nanti kalau akhir Ya, ya. semester dibuka lagi, UTS itu tetap bisa dieditnya. Apa Mas? UAS kan, pas UAS kan, jadi lagi kan. Iya. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Ini nilai akhir. Tapi di akhir memang. Akhir. Yang penting akhirnya Mas, nilai akhir UAS itu yang penting kita. Kadang-kadang itu dia kadang tadi berkaitan dengan masalah tadi kita penggabungan nilai ganjil dengan nilai genap, nah, itu dia. Oh, oke, siap, siap, siap. Tapi nanti untuk kunci nilai ini, Pak, dilakukan di akhir ya, Pak, di akhir semester. Bukan ketika momen pengisian UTS atau pengisian nilai UTS ya. Jadi nanti caranya biar dosen itu tidak bisa mengisi nilai lagi di dalam sistem, di sini ada menu fitur di setting prodi. Nanti rekan-rekan bisa mengancentang pengisian nilai ini. Kita ancentang. Maka kalau ini kan tadi ada edit nih ya, Pak ya. Ada muncul edit ya. Saya refresh, editnya akan hilang. Dosen nggak bisa ngedit nilai. Tapi nanti misalnya kalau yang lapor ke kita lagi, kita setujui bisa lagi ya, step 3 dibuka lagi kan. Bisa, Pak. Kita buka lagi bisa. Ini saya centang lagi. Bisa kebuka lagi. Oke Mas, terima kasih. Siap, sama-sama, Pak. Nah, ketika nilai perkuliahan Anda selesai, untuk EDOM, apakah ada, Pak, di kampus, Pak? Edom kita ada Ada? semester ya, per semester ya Mas. Betul. Nah, di sini juga boleh dari masing-masing admin untuk men-settingkan, kalau bisa, mungkin Mas Yasir sih ini ya, operator ya, untuk men-settingkan EDOM. Karena di sini kan kita sudah setting ya, kita balik ke dosen pengajaran tadi, di sini kita centang isi kuesioner. Maka mahasiswa, sebelum dia melihat nilai KHS-nya, dia wajib ngisi kuesioner dosen-dosennya. Kayak gitu. Kalau nggak diisi, nilainya kosong. Kayak gitu, Pak. Maka sebelum itu, kita dari sisi admin terutama ya, wajib mengisikan kuesioner ini. Di menu perkuliahan, kuesioner, di sini kita bisa dari bawah ke atas. Kategori EDOM, jawaban, baru pertanyaan. Itu dari dosen Mas ya? Per dosen dicentang isi kuesioner itu. Ya, nanti kalau kita mau nambah dosen, otomatis ini tercentang sih Pak, nggak perlu dicentang lagi. Ketika kita buat kelas, gitu, otomatis. Cuma nanti setting kuesionernya ini akan all general untuk semuanya. Ini ada kategori template kita, ada materi pembelajaran, pengelolaan kelas, proses pengajaran. Mungkin ada instrumen nanti, mungkin ini urusan LPM, mungkin nanti Mas Yasir bisa dibantu LPM untuk pengerjaan EDOM ini. Lembaga Penjaminan Mutu Kampus untuk mendatakan dan membuat seperti itu.
Oke, ada lagi Pak mungkin yang ingin ditanyakan untuk hal ini? Lanjut dulu Mas. Oke, mungkin secara settingan add-on dan lain-lain itu nanti tidak rumit, cukup sederhana kok. Mungkin untuk BAK, untuk fitur-fitur cetak-cetak laporan itu bisa dieksplor aja, terutama untuk SK aktif. SK aktif itu nanti kita bisa mencetaknya itu di menu, sebentar, saya lupa. SK aktif. Nah, di surat keterangan mahasiswa ini, di sini kita bisa pilih angkatannya ya. Surat keterangan apa, keterangan aktif atau keterangan lulus. Itu bisa disettingkan di sini. Nah, saya contohkan. Nggak bisa ditambah Mas. Ya, Pak? Surat itu nggak bisa ditambah. Misalnya Mau keterangan ada apa surat, lagi, Pak? misalnya surat observasi, penelitian surat penelitian gitu. Surat apa, Pak? si mata kuliah ada observasi juga pelajaran apa ya ada yang satu sama mata kuliah untuk observasi penelitian itu sendiri terus Nggak, itu memang format surat resmi itu kan? harus surat cuti surat cuti surat menunggu pindah Ya, kita ada beberapa surat itu Mas. wah surat teknis. Iya, Pak. Mungkin boleh di-list dulu ya, Pak, ke saya. Kalau memang surat itu bisa kita akomodir, nanti akan kita usahakan untuk diakomodir di dalam sistem. Iya, Mas. Oke, dan kalau bisa disertakan template-nya seperti apa ya, Pak, biar kita bisa bantu sesuaikan. KHS, Ya, boleh. KRS, KTM, apa lagi ya? Template daftar hadir mungkin atau apapun itu yang memang dibutuhkan BAK, nanti bisa chat ke saya ya, Pak. Nomor saya udah ada, Pak. Boleh, Mas. Saya ada. Gimana? Nanti bisa chat ke saya, nomor saya sudah ada kan ya, Pak ya? Oh, ya Terutama udah. untuk BAK, terkait kustomisasi surat yang harus perlu kita sesuaikan. Oke, mungkin sebenarnya Pak dari saya untuk pelatihan operasionalisasi perkuliahan itu cukup sampai di situ saja. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya boleh nanya Pak, Boleh, silahkan Mas. untuk IDA Logo itu bisa nggak mata kuliahnya itu pakai bahasa Arab? Dia support nggak tulisannya di penulisan mata kuliahnya pakai bahasa Arab? Belum support, Mas. Soalnya secara bahasa Arab itu apa ya? Query-nya yang susah. Query kita narik datanya itu nanti yang susah. By sistemnya. Mungkin maksudnya ini, Mas. Realisasi perkuliahannya itu kan ada yang diketik dari itu kan? Iya, Itu nggak bisa juga bahasa. boleh dicoba dulu Pak, apakah bisa? Saya soalnya nggak ada keyboard Arab di laptop saya, jadi saya juga nggak bisa simulasikan. Nanti hari Senin nanti insya Allah saya. Nggak bisa deh. Hari Kamis insya Allah saya coba Pak. Untuk simulasikan kalau memang bisa. Atau mungkin rekan-rekan coba simulasikan ketika buat judul mata kuliah atau nama kelas ini pakai bahasa Arab ya. Disimpan apakah bisa? Tapi boleh coba disimulasikan saja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Halo, Mas. Halo, Ya. ada yang mau Tadi ditanyakan untuk mungkin Pak? untuk perubahan apa jam-jam mata kuliah tadi dari mana pengaturannya, Mas? Jam-jam Ya, waktu kuliahan itu kan ada 8 sampai jam 10 gitu. di data pelengkap, Kita di data data pelengkap pelengkap. perkuliahan slot waktu Pak.
Itu yang bisa admin super atau admin prodi? Di Ubahnya. prodi muncul nggak, Pak? Kalau di prodi Nggak ada di prodi. berarti itu di admin super, Pak. Nanti bisa dibantu Mas Yasir. Ah, admin super ya. Oh. Yuk, berarti Pak nanti setelah sesi ini selesai, mungkin yang menjadi PR dari masing-masing prodi, tidak masing-masing prodi, hampir semua prodi, yaitu untuk mengisikan ya data-data pengajarnya ini, data pengajar, jadwal, dan lain-lain. Ya, Iya, sebelum berarti yang harus pertemuan. dirapikan dulu di jam tadi, slot waktunya. Ya, kalau slot waktu sudah sebentar kok Pak setting. Nanti bisa dibantu langsung sama Mas Yasir. Ada lagi mungkin Pak sebelum kita akhiri sesi Zoom kita siang ini? Halo? Tanya. Untuk dari ini masuknya manual aja ya? Ini harus salah satu dari ini. Untuk nama dosennya boleh. Satu. Mohon maaf Mas, suaranya putus-putus Mas. Halo, Halo? halo cek, Mas. Nah, Halo? jelas, jelas, jelas. Ya, saya dengar saya jelas, Mas. Jelas Mas, jelas. Oke, jelas. Untuk ini Mas, kita kan ini kan Sevimo sudah terhubung semua nih kan, mahasiswa baru, kemudian dia langsung masuk ke data kita eh, setelah dia jadi mahasiswa baru, begitu Mas kan? Iya, Nah, ini kan nanti ada sesi pembuatan nomor induk mahasiswa di perguruan tingginya. iya Pak. Di kita BAK ada itu satu proses kita membuat nomor induk mahasiswa. Oke. Itu sudah tercover belum di sini, Mas? Jadi ketika mahasiswa itu sudah diterima dan lulus, kemudian sudah kita bisa format langsung ininya nomor induk mahasiswanya sesuai dengan kode-kode yang sudah kita tentukan juga. Bisa Pak, otomatis by system nanti. Ah ya, Cuman tidak. itu di sesi ya gimana? Cuman Di sesi sekarang atau di sesi kapan? ada Pak, itu Kita nanti untuk ini kan? sesinya di PMB. Jadi yang mengurusin NIM itu PMB Pak. Berarti Modul maksudnya PMB. apakah maksud nomor induk mahasiswa itu sejak di awal dia mendaftar atau ketika sudah dia lulus? Jadi nanti Pak, di PMB itu kita ada setting prodi yang akan mahasiswa pilih daftar. Nah, di dalam setting prodi itu ada setting prefix NIM. Jadi ketika dia sudah daftar ulang dan dinyatakan lulus, barulah dari sisi admin PMB bisa melakukan generate NIM. Sesuai dengan prefix yang sudah disettingkan tadi di awal. Oh, berarti nomornya yang di awal ketika pendaftaran jadi NIM dia nanti ketika mahasiswa? Tidak. Itu berbeda. Tidak. Tetap berbeda. Oh. NIM sendiri, pendaftar sendiri. Oh gitu. Jadi setelah nanti dia lulus, si admin PMB-nya ini nanti yang akan membuat nomor induknya mahasiswa itu, gitu ya? Iya, dengan cara diklik otomatis kok. Cuman sekali klik langsung jadi semua kok. Yang penting nanti PMB, yang penting PMB dapat kode prefixnya. Misalnya KPI jalur ini kode depannya apa, ini kodenya apa. Ya itu kan yang didapat dari BAK atau dari prodi masing-masing. Ya, sebenarnya kalau dari jalur-jalur sih nggak ada bedanya, Mas. Nah, itu prefixnya ya tinggal ditentukan. Oh gitu, oke. Halo, Mas. Ya. Halo. Mau nanya Halo, ini. ya Pak. Untuk ini, ya untuk peserta kelas itu ditambahkan secara
banyak dan sendiri apa satu peserta dan banyak peserta ini kan. Bagaimana menambahkan banyak peserta di acaranya? Itu ingin menambahkan dalam rangka apa, Pak? Ini kan apa kan peserta berarti kan mahasiswa kan? Ya, Nah, ini memang sudah ada atau memang ditambahkan oleh admin Prodi? tadi kan di awal KRS-nya mahasiswa ngambil sendiri kan, Pak. Kalau ngambil sendiri, berarti tidak perlu Oh, iya. dibantu tambahkan admin. Ya, bagus ya yang Lapor dari mahasiswa. kalau bisa ya. Oh, berarti dari situ dia? Ya. Berarti bukan dari kita. Oke, Mas, udah Mas. Iya. Oh, siap. Udah jawab ya, Mas? Udah. Oke, ada lagi, Pak? Ada lagi, Van? Banyak dan kurangnya kalau memang rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau bingung ketika simulasi setting, bisa dicari aja di knowledge.sevima.com, nanti akan kita bantu teknis-teknis. Tapi kalau memang ada kendala error waktu menyimpan, bukan karena bingung di tahap, itu boleh tanya live chat. Kayak gitu, Pak. Tapi kalau memang ada hal yang memang urgent sampai ada hal apa, bisa komunikasi dengan saya bantu juga untuk support. Baik, Mas. Ya, jadi kalau ada kebutuhan apa-apa bisa sampaikan di grup aja, Pak. Nanti misalnya saya slow respon, nanti ada tim yang bisa bantu juga untuk ngebalas di grup. Ini Prodi bisa dimasukkan ke grup ini, Mas ya? Ya, masukkan aja, Pak, semua. Nggak apa-apa. Admin juga nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke grup. Nanti kalau ada yang saya misalnya tidak bisa langsung respon, nanti ada tim yang ngebantu ngerespon, Pak. Ada lagi mungkin? Oke Mas, mungkin sekali lagi pastikan ini Mas. Sesuatu di sini. Halo, Gimana, Pak? Biar Halo, dosennya ya. ketika dia masuk ada. matikan ini Mas, untuk tadi yang BAK tadi, yang bagian administrasi, surat menyurat apa, nilai gitu kan. Itu dia masuknya pakai akun, dari mana misalnya? Bisa akun apa tadi? Akun admin Prodi? Atau ada tersendiri? Nanti saya buat sendiri, Pak, admin BAK ya. Nanti dia akan dibantu di-assign sama Mas Yasir. Nanti untuk setting aksesnya saya bantu nanti. Nanti kan bisa ya ngecek nilai apa gitu kan semua kan. Bisa, Pak. Ya, DO cuti gitu kan. Oh, itu dia. Ya. Nah, untuk setting DO cuti nanti ada sesi sendiri ya, Pak. Untuk BAK ya. Siap. Ada lagi? Nah, siap. Kalau nggak ada, Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman yang lain gimana yang di Zoom? tidur ya. Kalau misalnya kelasnya gabungan, Mas, itu sama aja berarti manual dia ya buat kelasnya, tapi kelasnya tetap pisah. Dia nggak bisa digabung gitu, Mas. Ini mau digabung, Pak? Digabung antar prodi atau seperti apa? Antar prodi, dua prodi di satu kelas gitu. Bisa. Itu bisa. Bisa. Selama mata kuliah itu didatakan di kurikulum prodi mahasiswa lainnya. Jadi tadi memang tidak saya jelaskan, Pak. Karena memang itu memang tahap advance lah ya. Oh, Yang gitu. lanjutannya. Jadi di sini ada namanya fitur Di sini Pak ada fitur sebaran program studi. Kelihatan ya, Pak? Ya. Nah,
Jadi di sini bisa disebar. Misalnya mata kuliah Al-Quran yang awal memang di Ampu sama KPI itu bisa diambil sama mata kuliah lain. Dengan syarat kode mata kuliah ini ada di kurikulum prodi lainnya. Berarti kode harus sama, Mas. Betul. Kode sama Iya. dan kode itu ada di kurikulum prodinya. Kalau beda berarti nggak bisa matching lah dia. Nggak bisa, Pak. Oh. Bisa-bisa aja, Pak, walaupun kodenya beda. Misalnya gini. Tapi Bapak harus milih mau pakai kode yang mana. Misalnya Al-Quran. Di KPI ada kodenya 01. Nanti di BPI ada sendiri kodenya. Nah, kalau Iya. memang Bapak mau itu disebar, maka harus pilih mata kuliah kode yang mana yang akan dipakai. Misalnya kita mau pakai AS 1201. Maka mata kuliah ini harus kita masukkan ke kurikulum prodi lainnya. Yang awalnya dia cuma di KPI, kita harus tambahkan di kurikulum BPI. AS 1201. Nah, kita tambahkan kodenya apa, semester berapa, dan nilai minimalnya berapa. Baru kita simpan. Seperti itu, Pak. Oke. Nanti nggak berpengaruh ke KHS mahasiswanya? KHS dalam artian seperti apa, Pak? KRS atau KHS-nya. Ya, ya kode KHS-nya kan nanti KHS atau KHS. KRS-nya kan merujuk dari KHS-nya. Nah, KRS ini yang muncul di mahasiswa hanya kelas yang dibuat. Nah, karena biasanya Pak ya, sejauh ini saya nge-handle klien-klien saya yang lain, kalau memang mata kuliah itu MKU, yang di mata kuliah univ lah, mata kuliah perguruan tinggi lah yang diambil semua prodi, biasanya tuh kodenya cuma satu, kode unik sendiri. Yang dia itu gitu. disebar di semua prodi, ditaruh di semua kurikulum prodi ini. Kodenya satu aja. Gitu, Pak. Karena itu ketika pelaporan muncul juga kodenya kan, Mas ya. Betul. Betul sekali, Pak. Artinya kalau misalnya dia tidak sesuai kodenya, berarti dosen itu perlu mengisi presensi 2 kali dong. Kalau dia ngajar di kelas gabungan. Satu, iya. Dan yang kedua, jadwalnya akan bentrok, Pak, kalau dibuat jadwalnya sama. Oh, itu nggak bisa juga berarti ya? Nggak bisa. Maka memang secara sistem ini di kita adalah memang harus mata kuliah yang memang gabungan ini kita buat, dimasukkan aja ke prodi lain, baru nanti digabungkan mahasiswa di dalamnya, Pak. Nggak masalah kok, Pak, walaupun kodenya berbeda. Soalnya Dia nggak berpengaruh tuh nanti kemana, Pak? nggak berpengaruh ke, misalkan ketika dia ngisi KRS dari awal kan, kode yang dipilih itu bukan AS 1201 misalnya, dia Al-Quran juga, cuman kodenya kode BPI gitu. Kalau ini kan kode KPI gitu. Waktu dia ngisi KRS, dia milihnya yang BPI-nya gitu. Nggak apa-apa, Pak. Karena kan memang dalam artian kelas itu memang kita sebar ke prodi lain. Yang memang itu menjadi kelas gabungan perguruan tinggi. Itu nggak masalah. Ya, makanya biasanya Oke, Mas, nanti kita coba karena biasanya untuk meminimalisir kebingungan, mata kuliah yang memang mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, PPKN, yang biasanya kelasnya itu gabungan. Nah, itu biasanya dibuat mata kuliah itu di kode prodi, Pak. Di kode universitas. Kode sendiri dia. Sebagai mata kuliah umum, MKU. Iya, di Biar kita kelasnya ini juga bisa walaupun sama kuliahnya, kodenya beda dia itu. Iya. Itu ngejar Al-Quran ini SKSBKD atau seperti apa, Pak? gimana?
Apakah itu dibuat seperti itu karena ngejar SKS BKD, beban mengajar dosen, atau seperti apa, Pak? Jadi LPM kemarin tuh yang apa nanti kayaknya karena itu juga salah satunya. Salah satunya Tapi apa? prakteknya Mungkin karena dosen kita sebagian kurang, Mas. SKS-nya kurang ya, Pak? Dosennya yang kurang, jadi Oh, kelas itu oke. digabung. Sama mahasiswanya juga sedikit, sehingga lebih efisien kalau digabung. Oke. Ya nggak masalah, Pak. Nanti pengkodian ini ya. secara pengkodian ini sebenarnya Jadi, tidak terlalu menjadi perhatian khusus sebenarnya, Pak, di Kemendikbud. di akhir. Bahkan mahasiswa itu Hmm. bebas saja mau ngambil mata kuliah dari prodi lain. Kan ada sekarang kurikulum merdeka ya. Dan lain-lain, Pak. Itu sebenarnya tidak Ya, ada aturan yang mengikat harus kode prodi ini nggak udah nggak ada. Mungkin baik itu bisa Mas. jadi bahan pertimbangan lagi, Pak. Nanti didiskusikan di internal. Nanti maunya seperti apa dan enaknya seperti apa nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng lagi. Nanti hasilnya bisa sampaikan ke saya bagaimana. Boleh Mas. Siap. Cukup? Saya rasa, Pak. Oke Ada Mas, satu lagi? lagi Mas. Oh, boleh. Apa tuh? Satu lagi. Ini kan kita masih mata-mata kuliah yang kemarin ditarik dari Dikti ya, di Plepil itu ya, Oh, dari Dikti dari kan. ya. Mata kuliah kali kita belum masuk kan, mata kuliah internal kita kan ada tuh, kan belum masuk ini gitu kan, yang non SKS. Yang non SKS dia Sudah, Pak. udah masuk. Sudah, boleh dicek. Kemarin saya sudah migrasikan juga sama Mas Kali kita mata kuliah yang non SKS dia, yang yang dia internal kita gitu. untuk Mahat ya, Pak. Ya, udah masuk sih. Udah. Udah. Tapi itunya KRS-nya belum. Ya untuk nilai mahasiswa yang lama-lama itu semester 3, 5 Oh. itu kan belum masuk dia kan. Heeh. Nah, pertanyaannya Mas, untuk Iya. KHS-nya kalau di siakat lama kita, itu KHS-nya mereka bisa terbelah dua dia. Nanti KHS untuk yang dikti ada, sama KHS yang dia untuk gabungan. Nah, gitu dia. Itu kira-kira ada nggak di sini? Bisa diatur. Bisa nggak diatur seperti itu dia? Kalau di sistem sekarang di akad kita nggak bisa, Pak, Oh, saya. untuk dipisah Jadi secara mereka untuk KHS. mengetahui mereka nilai mereka di mana itu lah. Nanti ketika mereka mau cetak KHS, itu akan muncul semua mata kuliah yang mereka ikuti, baik Mahat maupun untuk Khusus dikti dilaporkan. nggak ada. Khusus dikti ada, memang harapannya ada atau gimana, Pak? Harapannya dia ada Mas. Ada, Mas. Yang mata transkrip apa KHS yang dia mata kuliah di KHS Heeh. sama transkrip yang dia gabungan gitu. Oke, nanti saya coba Apa koordinasi KHS? dulu, Pak, sama tim kita. Bagaimana solusi Hmm. akomodasinya, apakah bisa diakomodir atau tidak. Tapi di sini saya sifatnya tidak menjanjikan ya, Pak. Nanti saya ditagih-tagih. Saya nggak enak jadinya nanti. Tapi nanti saya usahakan juga, Pak. Saya usahakan untuk bisa Baik, diakomodir dalam bentuk apa gitu nanti. baik. Siap, baik Pak. Ada lagi? Udah, Mas. Siap. Kalau memang dirasa sudah, dari saya juga sudah cukup juga. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Sebelum kita akhiri sesi, izin boleh on cam kita dokumentasi untuk Zoom kita hari ini mungkin rekan-rekan. Oke, ini yang lain nggak on cam ya? Pasan. Kalau yang akhwatnya enggak, Mas. Iya, yang Andri Rifa ini Ikhwan kan, Pak? Pak Rida juga Ikhwan kan? Iya, iya. Ntar. Ada hidup dua ini rupanya. Ntar ya. Oke. Ya.
Nah, saya izin screenshot ya Pak ya untuk dokumentasi kita hari ini. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian untuk keluangan waktunya hari ini kita melakukan pelatihan teknis sistem Sevima. Ya memang kalau memang ada lain dan dua hal yang memang belum terjawab, nanti boleh dibantu didatakan, nanti kita diskusi lagi di grup ya. Yang mungkin nanti bisa menjadi bottleneck ke depannya ya, yang menjadi hambatan apa saja selama implementasi nanti bisa kita lanjut diskusikan kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.